Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, stambuk E321-17323. Di video saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang politik pembangunan pertanian. Politik pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 saat ini. Tugasnya adalah menganalisis berbagai faktor yang perlu diperhatikan dan merumuskan kebijakan pertanian. Pembangunan di bidang pertanian menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia karena sektor pertanian merupakan ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Petani sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu memang selalu berjuang untuk memajukan kepentingan mereka, baik dalam meminta harga yang lebih memadai bagi hasil-hasil produksinya maupun dalam mengusahakan dasar tukar yang tidak merugikan mereka. Politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju perkembangan pertanian, laju pembangunan pertanian. Dan pembangunan pertanian tidak hanya menyangkut kegiatan petani saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan. Perkenalkan, nama saya Rizky Suhayam, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian, stambuk E321-17317. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik pembangunan pertanian. Apa itu politik pertanian? Politik pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian, dan terutama dalam menghadapi era revolusi di industri 4.0. Reposisi politik pertanian perlu segera dilakukan dengan menstabilkan harga pangan dan pengkondusifan suasana pertanian untuk memperbesar ekspor pertanian. Sektor pertanian nampaknya masih memiliki peran yang signifikan dan krusial bagi kehidupan manusia. Pola kebijakan ini tidak kurang mengabaikan pertanian kerakyatan yang dikembangkan, masyarakat lokal yang memegang kontinuitas, survival dan harmoni dengan lingkungan alam. Politik pertanian sebagai kebijakan, terminologi politik seringkali diartikan secara kurang tepat dengan mereduksinya sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan yang memperbesar dan memperluas serta mempertahankan kekuasaan politis menjadi sebuah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, stambuk E321-17278. Di sini saya akan membawakan materi tentang politik pembangunan pertanian yang berjudul Revolusi Pertanian 4.0. Sektor pertanian tidak lagi menjadi salah satu sumber perekonomian terbesar di Indonesia. Untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah, dunia pertanian kemudian mengadopsi istilah revolusi pertanian 4.0, di mana pertanian diharapkan melibatkan teknologi digital dalam pengembangannya. Konsep pengembangan pertanian yang banyak dikembangkan pada saat ini adalah konsep pertanian cerdas atau biasa disebut smart farming atau precision agriculture. Revolusi industri 4.0 dalam sektor agriculture dominan terjadi di Eropa karena adanya bencana demografi. Apa demografi itu? Bencana demografi adalah keadaan di mana jumlah penduduk yang produktif lebih sedikit dibanding dengan penduduk yang non-produktif. Sehingga tenaga penduduk harus digantikan dengan teknologi. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri,
Revolusi industri 4.0 terutama di sektor pertanian belum begitu berkembang karena satu, sumber daya manusia. Sebagian besar petani di Indonesia hanya berpendidikan setara SD bahkan di bawahnya. Pendidikan formal yang rendah itu menyebabkan pengetahuan dalam pengolahan pertanian tidak berkembang serta monoton. Petani hanya mengolah pertanian seperti biasanya tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru. 2. Kondisi lahan pertanian di Indonesia. Masih banyaknya lahan tidur atau lahan belum tergarap oleh masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Sementara, lahan di suatu wilayah strategis justru menjadi rebutan dengan harga mahal. Mengingat harga tanah yang semakin melonjak tinggi, luas kepemilikan lahan pertanian para petani di Indonesia pun rata-rata kecil. Bahkan sebagian besar petani hanya bisa menggarap lahan milik orang lain, sehingga hasilnya pun harus dibagi dua. Selain itu, dampak akibat konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang mencapai 150-200 ribu per tahun juga menyebabkan petani kekurangan lahan untuk bercocok tanam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, Stambuk E321-17101. Di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambahkan produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi hasil pendapatan dan produktivitas tiap-tiap usaha tani dengan jalan menambahkan modal dan skill untuk memperbesar campur tangan manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan. Secara luas, pembangunan pertanian bukan hanya untuk kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan nilai sosial, baik norma, perilaku, lembaga, sosial, dan sebagainya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik.